Penunggu Sungai Citarum. Ada siluman ular yang dipercaya juga menghuni sungai ini. Wujud dari siluman ular ini adalah berukuran besar, warnanya hitam, dan terdapat lingkaran putih menyerupai kalung di bagian leher ular ini. Kami tidak akan melakukan peperangan ataupun adu ilmu. Sedikit energi masuk ke badan saya ya untuk sedulur pada Sapu Jagat, karena mediumisasi ini banyak ini ya. Perlu diketahui resiko dan ininya. Apa ada yang tidak terima? Kami hanya ingin mengobrol saja. Itulah sebabnya siluman ular ini dikenal dengan nama Raden Kalung. Menurut legenda yang beredar, konon asal muasal siluman ular ini adalah seorang putra bupati di wilayah setempat. Namun sosoknya berubah menjadi ular setelah dirinya mengawini perempuan dari bangsa jin. Menurut cerita yang beredar luas di masyarakat, Raden Kalung menjadi penguasa gaib di Sungai Citarum atas perintah ayahandanya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ, misteri Sungai Citarum yang juga sering dijadikan sebagai lokasi bunuh diri menyisakan berbagai kisah misteri yang mengerikan. Bukan siluman ular. Apa menyerupai siluman ular terus menikah dengan manusia? Pernah ada? Oh banyak. Astagfirullahaladzim. Itu bagaimana bisa terjadi ada hubungan sampai pernikahan dengan manusia dan jin itu? Itu ada perjanjiannya. Tukang sapu jalanan, pernah ada orang yang tenggelam di sungai ini dan nyawanya tak terselamatkan. Awalnya saat dicari, korbannya tidak kunjung ditemukan. Namun setelah lama tak terlihat, sewaktu menjelang azan maghrib, mayatnya muncul ke permukaan. Anehnya, dari badan korban terdapat lubang-lubang kecil. Konon menurut warga yang menemukan mayatnya, itu karena perbuatan dari... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Padepokan Sapu Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padepokan Sapu Jagat dimanapun Anda berada, di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, dan di Singapura. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk sedulur Padepokan Sapu Jagat yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Padepokan Sapu Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan mencoba melihat suatu tempat dari sudut pandang gaib. Salah satu tempat itu yang terkenal di Indonesia yaitu Sungai Citarum. Konon di Sungai Citarum ini ada salah satu sosok penghuni dari makhluk gaib yang terkenal oleh masyarakat itu siluman ular dan buaya putih. Dulu kita pernah mendapat undangan ya dari sedulur Padepokan Sapu Jagat, karena rumahnya ada hal kejadian tidak baik di luar logika. Kita diundang ke sana dan menetralkan di sana, dan ternyata rumah itu belakangnya Sungai Citarum. Kebetulan pas ruqyah di salah satu keluarga itu kesurupan. Ternyata kesurupannya itu mengaku bahwa itu siluman buaya putih. Kita berdialog dengan siluman buaya putih dan alhamdulillah siluman buaya putih mau masuk Islam. Dan sekarang saya ingin mencoba berdialog dengan salah satu penghuni Sungai Citarum, yaitu siluman ularnya, karena siluman buaya sudah. Nah, sekarang saya ingin berdialog dengan siluman ular yang konon masyarakat itu ada penunggu di sana. Nanti kita akan coba berdialog, bertanya-tanya, dan untuk perlu digarisbawahi untuk sedulur Padepokan Sapu Jagat bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, dan karena bangsa jin suka berbohong dan menipu dan mengadu domba, jangan dipercaya sepenuhnya. Anggaplah ini tontonan sebagai edukasi yang berwawasan, wawasan yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan menghadirkan salah satu sosok
siluman ular penghuni Sungai Citarum. Nanti kita akan masukkan dalam tubuh mediator. Nah, nanti kita akan ngobrol. Oke, ikutin terus perjalanan Sapu Jagat ya. Semoga diambil, ada hikmah yang baik yang bisa diambil. Allahu Akbar. Ayo ke atas. Alhamdulillah, kali ini saya ditemani sama Mas Bambang. Insya Allah kita akan coba menghadirkan salah satu penunggu Sungai Citarum, yaitu yang dikenal sama masyarakat di sana itu siluman ular. Karena kemarin siluman buaya sudah berdialog, kita sekarang tinggal siluman ularnya. Walau bisawab ya, nanti yang masuk entah itu dari golongan jin ataupun mana, intinya apa, saudara pada masa jangan dipercaya sepenuhnya, karena bangsa jin itu suka berbohong dan menipu. Ambillah sisi positifnya, hikmah yang baik. Dalam hikmah itu bisa menambahkan wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Mas Bambang, siap? Kita pakerin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang ini mana? Lokasi ini radius 10 km terbentengi dengan cahaya tidak bisa ditembus oleh bangsa jin fasik. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk selama tidak ada pengganggu semuanya. Terbentengi cahaya itu berlapis-lapis, tidak bisa ditembus oleh bangsa jin fasik pun utusan Dajjal. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang berkah. Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu penghuni Sungai Citarum yang dikenal masyarakat, yaitu siluman ular, yang disebut oleh masyarakat siluman ular dengan izin Tuhan. Sang Yang Nur Cahya Nirwana tertarik dengan kondisi tertarik dengan izin Tuhan. Sang Yang Nur Cahya Nirwana, penguasa Sungai Citarum siluman ular, walaupun sedang bertapa tertarik ke sini, walaupun sedang bertapa tertarik sini. Energinya hanya 50% saja, terkunci, keilmuannya terkunci. Assalamualaikum, selamat malam, Sampurasun. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara ini? Siluman apa? Siluman apa? Harimau. Masya Allah. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Duduk santai saja ya. Kenapa? Saya memanggil salah satu penguasa Sungai Citarum. Ini siluman harimau datang ke sini. Kamu benar di Sungai Citarum? Kamu dari mana? Iya. Oh. Kamu berarti kenal dengan buaya putih? Iya, kenal. Oh. Kalau boleh tahu, kamu siluman harimau namanya siapa? Rajapati. Tidak apa-apa, aku hanya ingin berdialog saja. Tidak usah takut, kami tidak ingin bertempur ataupun mengadu kekuatan. Jadi sinkronkan dengan kondisi yang damai energinya. Sallallahu Muhammad sallallahu. Ini mohon maaf kalau saya mengganggu siluman harimau Rajapati. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan tentang Sungai Citarum itu. Jika berkenan
menjawab atau menceritakan, saya senang sekali. Tepatnya di mana nih Rajapati? Di sungai sebelah mananya? Di sebelah baratnya. Sebelah barat. Ya. Penguasa sebelah barat Sungai Citarum. Sebenarnya sosok yang paling berkuasa di sana siapa Rajapati yang menguasai Sungai Citarum ini? Nah, saya. Oh, saya. Tapi banyak masyarakat yang mengatakan siluman ular itu. Kok kamu tahu? Ya, karena dulu pernah saya ke sana. Memang kamu tidak bisa melihat saya, wujud saya yang aslinya. Oh, jadi awalnya asli wujudnya berubah itu. Masyarakat melihatnya kadang ular, kadang harimau gitu ya. Oh, ya. Banyak sekali serangan ini, Rajapati. Apakah ada prajurit kamu yang tidak terima atau bagaimana? Kami tidak akan melakukan peperangan ataupun adu ilmu. Sedikit energi masuk ke badan saya ya untuk daripada bersabut jagat, karena mediumisasi ini banyak ini ya perlu diketahui resiko dan ininya. Apa ada yang tidak terima? Kami hanya ingin mengobrol saja. Iya, kalau saya bilang serang, pasti menyerang semua pasukan saya. Oh, jadi semua komando sama kamu ya? Iya. Ya, apakah saya mengganggu? Sedikit lah. Sangat enggak. Oh, sangat mengganggu. Iya, kami mohon maaf kalau begitu. Karena ada sesuatu yang harus kami ketahui. Oh, berarti sosok siluman ular yang dilihat oleh masyarakat di sana itu wujud aslinya harimau Rajapati ini. Iya. Saya merasakan. Kenapa? Apa yang dirasakan? Kamu. Kenapa? Apa yang Anda lihat Rajapati? Iya, sebenarnya kamu siapa? Oh, saya kami ini manusia biasa, cuman guru kami yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau saya mengganggu Rajapati. Sekali lagi saya mohon maaf. Hanya berdialog saja nanti. Kita ini hanya berdialog saja. Nanti akan kami kasih tahu siapa kami sebenarnya. Kalau penasaran. Emang apa yang Rajapati lihat dari kami? Pancar sinar. Sinar. Masya Allah. Ya, nanti akan saya kasih tahu sinar itu dari mana dan asal sinar itu siapa, nanti akan saya kasih tahu ke Rajapati. Siapa tahu nanti setelah tahu sinar itu Rajapati mau bergabung dengan kami. Oh ya, alhamdulillah. Ini Rajapati, ada manusia yang bersuami siluman ular di golongan manusia. Kalau Rajapati pernah mendengar enggak, atau pernah terjadi enggak siluman ular, atau jangan-jangan sosoknya bukan siluman ular, apa menyerupai siluman ular terus menikah dengan manusia? Pernah ada? Banyak. Oh, banyak. Astagfirullahaladzim.
Itu bagaimana bisa terjadi ada hubungan sampai pernikahan dengan manusia dan jin itu? Itu ada perjanjiannya. Oh, ada perjanjian. Dan ada tujuannya? Iya, ada maksud tertentu. Oh. Kebanyakan dari golongan manusia. Iya. Ya, ingin punya kelebihan. Maksudnya kelebihan harta atau ilmu? Oh, jadi setelah manusia itu menikah dengan dari bangsa jin akan memiliki ilmu gitu? Iya. Oh, Masya Allah. Itu bantuan dari perjanjian itu. Dijadikannya suaminya itu. Terus? Itulah yang membuatnya sakti. Oh, berarti dia punya kekuatan, punya ilmu dari golongan jin itu? Iya. Dengan perjanjian ini? Iya. Ya. Apa timbal baliknya? Ya harus melayani semua kehendaknya. Termasuk hubungan suami istri itu? Iya, ada malam-malam tertentu itu. Enggak setiap ada malam ini gitu? Tidak, ada malam-malam tertentu. Iya, khusus gitu ya? Iya. Oh, Masya Allah, ini baru tahu ada suami istri ini. Apa kalau siluman dari bangsa jin itu berhubungan dengan manusia itu wujud manusia atau? Iya, wujudnya Oh. wujud manusia cuma Masya Allah. Iya. kelihatannya saja. Oh, penglihatannya saja. Iya, Aslinya tetap. aslinya masih tetap wujud asli. Oh. Ya kalau ular-ular, kalau kera-kera. Terus dari apa yang diambil, apa yang dimanfaatkan oleh bangsa jin itu dengan perjanjian manusia ini? Ya, kalau matinya nanti itu bisa jadi pengikutnya, menjadi budaknya. Astagfirullah. Yang ditawan maksudnya menjadi budaknya itu? Iya, ruhnya akan menjadi budak, tidak kembali ke akhirat selagi belum Sampai kapan? pencipta dunia ini kiamat. Dia akan menjadi budak sepanjangan. Astagfirullah. Tidak menjalankan takdir. Oh iya. Kenapa? Raja Pati, ada yang dirasakan? Merasakan energi kamu itu. Tapi ini bentrokan energinya ya. Mohon maaf, Pak. Akan panas tubuh saya. Ya, mohon maaf. Apa Raja Pati ingin mengetahui siapa cahaya yang Aki lihat, terus termasuk tubuh yang Aki itu diami itu salah satu pasukan dari cahaya itu. Pengen tahu siapa cahaya itu, dari mana? Nanti akan saya kasih tahu. Ya. Cahaya itu yang sebagian dari karomah dari Sang Yang Cahya yang Nirwana. Pernah dengar nama itu? Iya, ada. Kenapa? Menguasai alamnya kami. Oh, kamu tahu? Ya, alhamdulillah. Itu orang punya. Tidak apa-apa, kami tidak akan melakukan ini. Iya. Apa? Semua makhluk dari alam gaib tunduk
Subhanallah. Iya, mohon maaf. Memang kebenarannya memang terjadi apa namanya, nama beliau itu ya penguasa alam gaib, benar. Ya, apa Rajapati ingin menjadi pengikut beliau? Apa masih ingin punya bendera sendiri? Saya tidak pantas untuk jadi pengikut beliau. Oh ya, yang menjadi tidak pantasnya apa? Semuanya punya hak, punya takdir. Walaupun dulunya takdirnya buruk, tapi ada kesempatan untuk berbuat baik, bertobat. Ya, takut kalau nanti saya dimusnahkannya dengan keburukan saya ini. Oh, ya keburukan kan nanti bisa dihapus dengan taubat. Memang kalau boleh tahu Rajapati pernah melakukan apa? Saya banyak menyesatkan dari golongan manusia. Astagfirullahaladzim. Ya, itu kan masa lalu. Tapi bisa dirubah, bisa diperbaiki. Insya Allah ada kesempatan, dan insya Allah beliau pun akan menerima dari golongan apapun yang mau bertobat, walaupun dari bangsa jin yang dulunya pernah. Bukan masa lalu, sampai sekarang pun. Oh, sampai sekarang masih. Oh, masih sekarang masih sering menyesatkan manusia. Tapi sekarang mungkin, sekarang kita bertemu, kita ngobrol, sekarang Rajapati melihat sendiri dan merasakan sendiri. Bagaimana? Saya seperti ada sentuhan Ya, alhamdulillah kalau begitu. menggetarkan di dalam sanubari. Masya Allah, subhanallah. Ya, semoga ini wasilah pertemuan kita, wasilah Rajapati, dan menjadi tobat ataupun melihat suatu kebenaran yang hakikatnya kebenaran di sini. Takdir, menuliskan takdir, Allah menuliskan takdir kita bertemu di sini. Itu kan nggak ada yang kebetulan, semuanya atas takdir Allah gitu. Kita bertemu mediumisasi dengan Rajapati itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bagaimana? Beliau tidak akan menolak. Beliau akan untuk siapa saja, dari golongan jin jahat, manusia jahat, kalau mau bertobat insya Allah beliau akan menerima. Saya siap untuk. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya, nanti akan saya coba bantu sempurnakan ya. Takutnya energinya ini gimana? Apa tangan Rajapati bisa dibentuk sebagai tangan manusia nanti untuk berjabat tangan dengan saya? Diwujudkan. Ini jadikan tangan, nanti saya salaman, nanti akan saya coba sempurnakan lewat wasilah karomah beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Silakan jabat tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, jin yang ada di mana saja, siluman bisa mengucap 2 kalimat syahadat dengan baik dan sempurna masuk ke dalam titik latifannya tembus. Ikutin saya ya, Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya percaya masuk Islam.
ilmu dan amaliannya tembus ke titik latifannya Allah. Dirasakan sampai lafaz Allah tembus ke titik latifannya Allah. Ilmunya masuk Allah, disempurnakan duduknya Ki. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana Ki? Sekarang bukan menjadi harimau lagi ya? Iya, wujud saya sudah berubah. Sudah berubah, Masya Allah. Subhanallah. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Ini wasilah dari beliau. Kalau saya tidak bisa apa-apa, kami tidak punya apa-apa. Ini wasilah beliau. Tanpa beliau kami tidak akan bisa apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini amalia yang nanti harus dijalankan, sudah masuk Islam. Nanti hukum Islam itu ada yang namanya sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tidak boleh menyesatkan manusia, sudah tidak boleh punya perjanjian dengan manusia. Sebagai terima kasih saya. Ya, sama-sama. Kamu mau bertanya Ya. apa yang ingin kamu gali? Kalau saya bisa menjawab dan saya ketahui, saya akan beri informasi. Iya, ini Ki masih terkait dengan manusia yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, yang siluman ular mewujud kepada manusia melakukan hubungan itu sampai punya keturunan. Apakah bisa sampai punya keturunan? Ya, Keturunan wujud manusia? itu setengah manusia, setengah Siluman. iya. Ya. Apa itu di situ ada campur tangan pasukan iblis atau dajjal? Iya, iblis. Iblis ya. Karena iblis yang selalu mendorong keinginan manusia itu. Masya Allah. Iya. Ya. Untuk Sungai Citarum sendiri, kalau nanti bisa menyebarkan kebaikan nanti di sana, semuanya diislamkan prajuritnya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan, gali informasi, atau mungkin ada yang mau disampaikan untuk kami tentang Sungai Citarum. Ya, ini pesan kepada pengikutnya Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Iya. Selalu istiqomahkan ibadahnya, Insya Allah. karena beliaulah jalan kebenaran. Insya Allah. Iya. Saya bersyukur bisa dipertemukan dengan muridnya, Masya Allah. Ya. karena tidak ada yang kekal selamanya kecuali kembali kepada Sang Pencipta. Iya, benar. Masya Allah. Iya. Ada lagi? Itu saja pesan saya. Ya, insya Allah kami akan ingat pesannya. Oh ya, untuk manusia-manusia yang dulu pernah disesatkan sama Aki, bagaimana? Ya,
Ada perjanjian atau? Itu perjanjiannya, selagi belum diputus dia akan menjadi budak selamanya sebelum hari kiamat. Kecuali ada yang menolongnya. Oh iya. Karena perjanjian sekarang dengan Aki sudah terputus, tapi masih bersambung dengan Raja Aki Iblis itu. Iya. Ya semoga untuk masyarakat yang sudah pernah bersekutu dengan bangsa jin nanti bisa melihat video ini, bisa nanti semoga bermanfaat harus bagaimana gitu ya Ki. Ya sudah, mungkin itu saja pertemuan kita, pertanyaan saya yang ingin kami ketahui. Mohon maaf Ki kalau saya salah kata. Silakan itu amaliyah dijalankan dari beliau, disempurnakan nanti prajurit-prajuritnya ya Ki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya silakan kembali ke tempatnya. Di sana siar Islam, semuanya diislamkan semuanya, lalu menjalankan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya silakan Ki, keluar dari tubuh ini, jangan melukai rohani orang ini ya Ki. Baiklah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dialog ternyata bangsa jin ataupun siluman ular yang dilihat masyarakat sana, wujud sosok aslinya itu siluman harimau. Walau misalnya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bangsa jin itu tidak bisa dipercaya, jangan dianggap dipercaya sepenuhnya kebenarannya. Semoga nanti ada sedulur pada bangsa jagat yang pernah ataupun melakukan perjanjian dengan jin ataupun lainnya, ini perlu pembelajaran bahwasanya setelah meninggal itu akan menjadi budaknya. Ini tadi penjelasan keterangan dari siluman harimau tadi mengatakan demikian. Setelah meninggal bukannya melanjutkan perjalanannya rohaninya ke alam akhirat, ke alam kubur, tapi malah menjadi budaknya. Ya walau misalnya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.